Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu kembali pada sesi ruang kolaborasi modul 3.2 di mana kami dari kelompok 3, saya dengan Warieda, kemudian Pak Ugan Suganda, dengan Bu Eli, dan Miss Pini ya. Pada kesempatan kali ini kelompok 3 akan melakukan ruang kolaborasi yang akan dipandu oleh Pak Ugan. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ira yang telah memberikan pembukaan khususnya di dalam ruang kolaborasi diskusi kelompok pada modul 3.3 yang pada kesempatan ini kita bersama-sama teman-teman di sini ada Bu Warida, kemudian ada Bu Pipin, kemudian ada Bu Eli, yang insya Allah hari ini kami dari kelompok 3 akan melakukan sebuah diskusi kelompok tentang menentukan kegiatan program sumber yang ada di sekolah. Namun sebelumnya izinkan teman-teman sebelum kegiatan kita ruang kolaborasi dimulai, lebih alangkah baiknya kita berkhidmat untuk berdoa agar kegiatan di ruang kolaborasi kali ini diberikan sebuah kelancaran dan keberkahan dalam ilmunya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih teman-teman. Izinkan Bu Pini, Bu Unda Eli, juga Bu Ira pada kegiatan kali ini kita akan melakukan yang namanya diskusi kelompok, yang mana pada kegiatan di sesi ini kita terdiri dari kelompok 3 yang alhamdulillah terdiri dari 4 orang, yang hari ini kita akan melakukan sebuah kegiatan atau menentukan sebuah program sekolah yang ingin kita kembangkan, baik dalam intrakurikuler, kopuler, ataupun ekstrakurikuler. Kemudian kita akan menentukan jenjang kelas yang akan menjadi targetnya, baik dalam satuan sekolahnya, baik jenjang SD, SMP, ataupun SMA, yang nantinya kelasnya tujuannya berdasarkan jenjang, yang mana kali ini kita sangat variatif dari SMP, ya, kemudian dari SMA dan juga dari SMA. Namun pada kesempatannya nanti kita akan bersama-sama khususnya mendiskusikan program apa atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan khususnya dalam berinteraksi sosial secara positif, aktif, dan bijaksana. Selanjutnya pada poin ke-6, izin Bunda Eli digeser. Pada kegiatannya yaitu kita akan membuat ringkasan umum tentang bagaimana program atau kegiatan yang kita buat, serta menentukan kesepahaman antara program apa dan judulnya seperti apa, yang mana kita akan menentukan pada sebuah tujuan, alasan pemilihan program ini. Yang terakhir yaitu dengan menggunakan diagram Y atau menggunakan yang namanya POIS, kemudian ownership dan juga choice-nya. Nanti kita di sini akan bagaimana kita diskusi tentang pilihan kepemimpinan terkait dengan program-program yang akan kita kembangkan dan akan kita jalankan berdasarkan kesepahaman dalam diskusi kelompok ini. Selanjutnya di poin 8-nya, kita akan mendeskripsikan nanti hasil dari diskusi kita di dalam kelompoknya, khususnya nanti akan kita tuangkan ke dalam poster baik secara Canva ataupun PowerPoint, yang nanti mungkin Miss Pin bisa bantu ya untuk ininya di dalam Canva agar kegiatan diskusi kelompok pada pembuatan program sekolah yang kita diskusikan itu bisa langsung direalisasikan serta bisa dijadikan sebuah program yang bisa direalisasikan juga diterapkan di sekolah. Selanjutnya di sini kita tidak membatasi bagaimana kreativitas inovatif dari program-program, dan kebetulan di sini kita pun juga terdiri dari beberapa fase atau jenjang ya, khususnya dari saya pribadi itu di jenjang satuan dasar, kemudian nanti Miss Pipin dan Bunda Eli itu di satuan SMP, dan Bunda Ira pun juga itu di SMK ya atau SMA. Maka di sini nanti kita akan coba untuk bagaimana kita diskusi kelompok untuk memahami atau melakukan sebuah program yang ada di sekolah sesuai dengan kesepahaman kita semua. Selanjutnya nanti kita coba untuk bagaimana program-program yang telah Ibu Bapak
kembangkan atau rancang khususnya dalam diskusi kelompok kali ini. Mangga Bu Ira atau Bunda Eli. Apa ya programnya? Silakan teman-teman, program yang sekiranya Bapak Ibu sudah ada ide gitu ya mengenai program yang keberpihakan kepada murid, di mana lebih mengarah pada kepemilikan murid ya, di mana suara voice sama choice-nya dan sebagainya. Mungkin mau di ini dulu, kalau di saya Boleh. mungkin Yes. ada baru kepikirnya tentang pembentukan karakter walaupun memang belum tahu mengarah mau kemana gitu ya. Masih dalam tahap, pencarian lah walaupun memang tahun sekarang juga di SMK khususnya di SMK 2 tuh, ada penurunan dari, rapot pendidikannya 4% untuk, karakternya gitu dari, perbedaan dari tahun 2023 gitu. Jadi walaupun sekarang mungkin saya termasuk dari tim kebetulan bulan kemarin awal, masuk dalam tim pembentukan karakter, jadi untuk, dibuat agar, kami bisa berkoordinasi dengan semua semua inilah intinya untuk meningkatkan pembentukan karakter itu khususnya di siswa-siswi di SMK 2 gitu. Jadi untuk Baik. saat ini programnya belum apa, Tek tes. masih dalam perancangan lah gitu ya. Gitu, mangga yang lain. Bentar, cek, oke. Mungkin izin klarifikasi dulu tentang instruksi perintah tugasnya mungkin ya Bunda Eli tadi nge-share kan, boleh dijelaskan supaya biar lebih jelas lagi kita diskusinya? Iya. Bunda Eli boleh? Yang tadi di-share kan? Tugas yang kita lakukan untuk diskusi hari ini. Baik. Ini Miss. Oke, kita udah berdiskusi terdiri dari 4 sama 5 orang. Oke, kita 4 orang ya. Dan menentukan jenis kegiatan program sekolah yang ingin dikembangkan, baik itu intra atau ko atau ekstra. Tentukan jenjang kelasnya yang ingin menjadi target, baik itu di level, berarti ini udah harus ada sekolahnya yang harus diimplementasikan ya, berarti nggak Iya, secara global ini ya programnya. Lihat 7 karakteristik lingkungan yang menumbuhkan kembang kepemimpinan itu baik. Yang 7 aset itu. Oke, diskusikan bersama kelompok kira-kira program atau kegiatan apa yang bisa dibuat untuk mengembangkan keterampilan sosial secara positif, arif dan bijaksana. Baik, kalau tadi Bu Ira program lebih ke karakteristis, ada itu panduannya. Oh, panduannya udah ini, udah cukup ya Bu Naili ini iya ya? udah itu. Oke. Berarti kita lanjut aja, langsung desain aja ya Bapak Ibu ya? Iya. Kita langsung Kira-kira desain. kita tentuin jenjangnya, Miss. Jadi Oke. misalkan ini berhubung Bisa ada SMP 3 kan ada jenjang 2 ya bisa soalnya ya. jenjangnya kan di sini Bunda Eli sama Miss Pin SMP. Bisa jadi Ya, kan biar lebih hasanah, wawasan, kemudian kesehariannya bisa lebih inilah, bisa jadi kita ambil jenjang SMP aja, Miss. jenjang Yes, SMP boleh. Pak Ugan SD ya? Itu SMA, oke. Tapi ada masukan nggak program yang Bapak Ibu pernah buat di satuan pendidikannya gitu, yang pernah ada mungkin bisa dikolaborasikan dengan yang program saya gitu, boleh, program Bunda Eli boleh, yang ada di SMP. Ya silakan Pak Ugan mungkin ada. Izin, betul sekali dengan program yang mungkin secara berjalan atau rancangannya. Yang pertama kemarin khususnya saya ya di bagian sekolah dasar khususnya kami sudah menerapkan yang namanya program gerilya. Nah, gerilya itu atau gerakan literasi di setiap hari Selasa, Bu. Jadi ini adalah program yang dimana ketika rancangan ini khususnya saya itu membuat di sekolah kami nama program gerilya itu atau gerakan literasi ini itu menumbuhkan karakter jiwa kepemimpinan yang mana di dalam setiap fase khususnya dari kelas 1 sampai dengan 3
kemudian 4 dan sampai dengan 5 ini ada beberapa level ataupun fase yang kami bagi gitu ya Bu ya. Nah, rancangannya ini yang pertama saya melakukan kolaborasi yang nantinya mungkin ini salah satu pengalaman yang saya buat di sekolah ya tentang program gerilya ini. Yang pertama saya melakukan sosialisasi bersama kepala sekolah ya, menentukan program yang dinamakan dengan gerilya ini. Karena induknya saya mengacu dari raport mutu sekolah karena secara identifikasinya raport mutu sekolah dalam komponen khususnya literasi dan numerasi itu masih dibilang minim ya Bu ya. Artinya ini sebagai salah satu penyamaan persepsi kami dengan pimpinan sekolah, kemudian kami juga melakukan yang namanya sosialisasi bersama rekan sejawat, serta melakukan jadwal atau schedule agar kegiatan literasi ini atau gerilya ini, gerakan literasi ini bisa kontinuitas gitu Bu di sekolah kami. Itu mungkin Bu kalau di sekolah dasar ya, yang nantinya mungkin dalam karakternya ataupun penerapan PIOE-nya bisa diterapkan ya bagaimana anak memiliki kepemimpinan khususnya dalam gerakan literasi ataupun program-program yang hari ini kalau di Mispin juga mungkin di SMP akan sama ya. Nanti kita coba untuk bagaimana dalam merancang program tersebut gitu. Iya. Kalau di saya sih ada, karena saya mengikuti zaman right now ya, mengikuti di mana anak-anak itu gadgeting ya, banyaknya teknologi, terus anak itu memang sudah kayak hyper ya, terus kalau nggak megang handphone itu serasa galaunya itu mumet banget Pak kalau di kelas. Tidak menemukan 1 jam aja, tidak memegang 1 jam handphone, anak-anak itu terasa galau luar biasa Pak di kelas. Nah, kayak apa ya, sindrom gitu, kayak apa ya Bunda Eli mungkin yang SMK mungkin ya udah rada dewasa atau remaja, kalau tanpa handphone seharian itu akan seperti apa, anak tersebut. Kalau saya punya program, ada yang namanya Brilian atau misalnya Sakti nih. Saya tuh mengajukan Sakti di sini siswa aktif kreatif, teknologi, dan inovasi. Jadi kita memanfaatkan teknologi, kebiasaan mereka mengubah menjadi inovasi-inovasi baru bagi mereka gitu kalau menurut saya sih. Karena gimana ya, karena memang di SMP kebetulan saya apa kalau kebiasaan kecanduan tuh ya sindrom bukan ya? Kecanduan gitu, Pak. Bu, gimana? Iya, memang untuk remaja mungkin karena memang sekarang eranya era digital, dari ketergantungannya dari misalkan anak-anak sekarang kan dari kecil udah main game gitu. Jadi Handphone kadang gitu. pembelajaran juga kan yang sudah kita bisa lihat sendiri ketika apapun ya mereka kalaupun ada waktu luang kan main game bareng gitu kan. Terkadang lebih seru mereka yang ditunggu-tunggu pada Tapi main Bunda ininya Eli gitu kan. gimana nih? Bunda Eli kumaha nih? Iya, jadi memang saya di sekolah tuh ada program yang memang diambilnya dari ekskul ya kalau di saya. Jadi program ini Pramuka Garuda itu sempat juga disampaikan ke orang tua begitu dan anak-anak juga yang berminat juga cukup banyak sehingga ketika untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu bisa diambil dari Pramuka Garuda ini karena katanya merupakan pramuka tertinggi gitu ya di sebuah sekolah gitu. Namun kalau menurut saya ketika anak-anak sekarang yang tadi kata Miss Vin ketergantungan kepada gadget dan sebagainya itu juga saya pikir itu lebih ini ya lebih umum ya itu permasalahannya begitu. Jadi nggak salah sih kalau Miss Vin tadi menyampaikan gimana kalau yang itu saya sih setuju juga gitu untuk mengambil tentang hal itu gitu. Iya, Teman-teman benar, yang lain gimana? benar. Dan tadi pun juga sangat berkesinambungan dan itu salah satunya juga Miss Pin pengembangan ya daripada program literasi ini yang khususnya di SD khususnya saya pribadi itu sekarang pun juga saya betul ada satu ide dan gagasan yang ketika kemarin saya coba untuk di beberapa menggunakan platform yang ada di digitalnya gitu di Miss Pin. Ini salah satu juga bisa membantu ya dalam program khususnya untuk pengembangan di sekolah saya. Jadi kalau tadi bahasa dalam proses ini bisa dikombin atau dikolabkan ya dikolaborasikan dengan yang tadi ya
dengan peningkatan daripada literasi digitalnya atau seperti Nah, apa? betul, 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 betul. Jadi nanti literasinya masuk ke gadgeting anak, kebermanfaatan inovasi-inovasi Iya, baru betul. kan ya. Iya, Baik, ke literasi ini digital. kelompok kita diskusi aja, ini seperti ini saya ngetiknya, Bapak Ibu boleh, apa yang mau disampaikan. Misalnya ini, oke saya tulis ini Sakti, you are the Sakti, program Sakti, siswa aktif, kreatif teknologi dan inovasi. Atau mau ditambah seperti apa nih? Boleh. Bunda Eli mic-nya belum dibuka. Iya. Kayaknya ini sudah Udah cukup, bagus Miss. kayaknya. Udah bagus ini, Miss. Oke, Ya, bisa berarti lanjut ke sini ya, ke slide Ya, 1. Kita daftar isi, nama anggota, kita minta foto-fotonya ya. Kita ngirimin Ya, foto-foto gitu. ya. Kemudian nanti ada latar belakangnya. Kemudian ini sebelum latar belakang apa ya kita isi? Sok sebelum latar deskripsi program mungkin ya. Latar Ya, oh, latar itu belakang. Oh iya iya ya, tujuan. Oh, itu, baik. tujuan apa? Tujuan Yang program. kedua. Tujuan Ya. program ya. ya tujuan programnya. Tujuan program. Setelah tujuan program apa saja? Apalagi target peserta perlu nggak? Iya, boleh sasaran ya. Apa? Sasaran? Oh ya, sasaran apa target? Sasaran ya? Iya, boleh. Misalkan kita menyasar siswa atau guru atau apa gitu. Sasaran targetnya mungkin ya. Target siswanya apa ya? Targetnya siswa. Target peserta. Oke. Target peserta. Ya, kelas SMP kelas berapa? Siswa Iya. kelas apa ya? Target siswa apa target siswa ya? Atau sasaran siswa? Bu, ini apa ya nih? Target peserta dulu aja. Nanti sambil jalan mungkin ya. Kalau nemu Iya, kata yang pas. Oke. Ya. Saya sambil edit. Oke, kemudian apalagi? Tahapan mungkin ya. Tahapan yang akan disampaikan. Iya, langkah-langkah atau tahapan. Oh iya, langkah-langkah ya. Langkah program. Kemudian tahapan bagja. Oh iya, betul. Itu langkah. Sebentar ngeleng. Oke. Kok jadi kacau? Sebelah sini. Langkah. Kebalik. Udah langkah-langkah, apalagi? Mulai tahapan bagjanya mungkin, Miss. Ke tahapan bagja. Nanti di akhir mungkin ya? Oh, di akhir ya? Di akhir. Apalagi? Lupa lagi itu yang di PPT-nya. Apa sih tugasnya? Oh, itu rancangan teh ya? Rancangan apa aja sih? Ya, tugas di LMS-nya apa aja ya? Rancangan itunya mah hanya tujuan, kalau nggak salah latar belakang, tujuan itu aja sih sama apa sih yang tahapannya gitu, alurnya intinya mah. Alur yang 7 karakter itu namanya alur ya? Ya. Boleh di apa sih? Di WA-in gitu, Bu. Apalagi ya? Alasan menulis program ini apa? Boleh diketikin, Pak, biar saya di copy paste. Apa barusan? Alasan, tahapan kegiatan udah ya, tahapan langkah-langkah. Tujuan udah ya. Tujuan udah. Kemudian Bagaimana, bentuk kegiatannya ya? Iya, bagaimana ringkasan program berarti ya? Ringkasan program. Apa ringkasan program apa? Kalau di LMS mah apa tuliskan judul deskriptif kan udah ya, judulnya udah.
Kemudian bagaimana, nah berikan ringkasan tentang bagaimana program kegiatan itu dijalankan. Iya, berarti kegiatannya. Iya, kegiatannya. Terus Kegiatan. kenapa, berarti kan tadi yang tujuan ya. Mm-mm. Mengapa kelompok Anda memilih program ini, katanya Ya. jelaskan. Oh, bentuk kegiatannya seperti Bentuk apa? kegiatan. Ya, iya bentuk, betul. Bentuk kegiatannya, bentuk kegiatan. Oke, kemudian apalagi tadi bentuk kegiatan, sumber daya perlu nggak sumber daya yang diperlukan? Iya, di Bagja itu kan kayak aset kekuatan yang kayak gitu ya. Bukan, ke situ bukan. Ke situ bukan. Manfaat program sakti, Boleh ya, bisa manfaatnya ya. berarti kalau sebelum manfaat evaluasi dulu bentuk kegiatannya seperti apa, kemudian perlu sumber dayanya masuk ke kegiatan ya, sumber daya yang diperlukan masuk kegiatannya itu ya. Sumber daya itu maksudnya gimana, Miss? Misalkan apa yang sumber daya itu apa yang diperlukan, asetnya. Modal, betul. Modal sumber daya, modal manusia yang kayak gitu bukan? Nah itu masuknya kemana tuh? Misalkan yang diperlukan dalam kegiatan ini apa? Misalnya perangkat platform, terus tadi literasi secara digital. Bukan alat dan bahan ya? Bukan deh. Bukan sumber daya yang diperlukan perangkat lunak, aplikasi. Apakah perlu literasi menggunakan aplikasi? Bisa. Itu juga kan sumber daya sumber daya kan, sumber daya aset kan. Yang pertamanya sumber daya tetap misalkan guru gitu kan, sumber daya berarti manusia gitu, terus murid buku yang referensi modul bisa jadi yang ngasih ide-idenya dari murid gitu, dia yang idenya gitu. Buku referensi OG sebagai materi literasi digital OG bisa ya, sumber daya yang diperlukan. Beda lagi sama kegiatan nggak atau dipisahin lagi slide-nya? Kalau kegiatannya berarti pas kegiatannya ya. Oh, oke. Berarti sumber daya beda lagi ya. Beda lagi. Ya. Oke, siap. Di sini ya. Misalkan ruang di iniin nggak sarana prasarana namis, yang misalkan ruang komputer atau perpus. Iya, nanti disebutkan. Jadi sumber daya itu juga sumber daya ya. Sumber daya yang diperlukan. Oke, setelah itu udah sumber daya yang diperlukan. Baik itu buku referensi materi literasi digital, buku panduan, kemudian evaluasi. Ya, evaluasi program. Iya, evaluasi. Jadi misalkan setiap minggu dikontrol sama Miss Pin misalkan gitu. Oke. Kesimpulan, dah. Evaluasi, manfaatnya perlu nggak? Perlu juga ya. Manfaat itu di mana ya? Bukan di tujuan ya? Di tujuan ya. Berarti manfaat, tujuan, manfaat, berarti ya di situ teh ya. Iya. Sudah masuk dalam tujuan manfaat itu, Miss. Mau dicantumin, mau didobelin nggak di ininya? Biar lebih jentrek gitunya. Kalau daftar isi mah kayaknya nggak usah terlalu banyak ya, nggak apa-apa ya. Tujuan atau tujuan dan manfaat gitu. Nah, tujuan dan manfaat gitu. program gitu ya. Iya. Kelihatan jelas nggak? Ini ya. Ya. Aku saling koreksi tujuan program. Belum tujuan sama ini latar belakang dulu mungkin, Miss. Oh, latar belakang dulu. Oke. Jadi nomor 2-nya. Berarti nomor 1 aja latar belakang ya? Iya, kayak kita bikin itu. Latar belakang. Ya, tujuan gitu program, manfaat, program sakti, target peserta. Kok ini teh awal-awal ngacara huruf kecil. Target pesertanya, sebelum target mungkin judul program mungkin. Habis tujuan muncullah nanti judul program atau prakarsa perubahan gini naon sih yang kayak gitu. Nggak usah ya, udah itu aja udah. Udah gini aja lah, bentuk kegiatan, sumber daya yang diperlukan, evaluasi, terus manfaat. Oke, sudah cukup? Iya, udah, Miss. Udah, deal. Oke, bungkus. Nah, setelah dibungkus,
Nah, kemudian slide-nya you are the best. Kemudian ini nama kelompok kita. Kelompok namanya nanti di sini. Harusnya Bunda Eli pakai oh ya udah langsung saya ngetik aja berarti ya. Bunda Eli ininya salah. Langsung ketik Bunda Eli apa Herlina. Oh, Herlina. Herlina. Nah, pakai gelah HICKU umat terakhir jeung W. W mah terakhir. W mah terakhir. Kemudian Ugan Suganda. Foto-fotonya ya guys. Siap guys. Ayo guys. Nah. Oke. Nah, ini dihapus. Kirimin di sini bisa nggak fotonya? Nggak bisa ya? Di grup. Kecuali kanvanya yang bisa di itu ya. Di saya kan lagi pakai ini ya, handphone. Di grup aja deh. Di grup Japri aja. Japri aja, boleh. Saya Japri ke Bu Eli dah. Nah ke Bu Eli. Kan yang bikinnya Miss Vin. Oh iya. Ibu Dori. Saya kan. Kalau ada sesuatu saya Japri lah. Kelompoknya kita kelompok 3 ya. Kelompok 3. Nah. Kelompok apa namanya? Kelompok kalau di CGT suka bilang bintang, kelompok apa kemarin mah kita kelompok apa? Kabinet Merah Putih kayak gitu. So kita mau apa? Kita mau namain kelompok apa? Gacor. Kelompok sakti aja. Sakti aja boleh. Oh iya, kelompok betul, sakti, sakti, tugas benar. kelompok sakti. Nama kelompok sakti. Tugas kelompok. Di mananya ya? Sini. Ya. Kita bikin romantis. Tugas ruang kolaborasi mungkin. Tugas kelompok sakti. Tugas sakti. Tugas kolaborasi. kelompok. Oh iya benar. Sakti gitu ya. Iya, sakti aja. Aduh, mana hurufnya nanti yang bagusnya. Ya nantilah konsep itu diedit aja, Edit lagi. Siap. Oke. Nanti kita izin program ini Miss Pin tadi apa? Tadi sakti itu apa? Akronim singkatan sakti itu apa sih? Siswa kreatif, teknologi dan inovasi. Jadi bagaimana caranya si siswa itu memanfaatkan teknologi yang memang pada zamannya itu mereka itu apa sih kecanduan pada memegang handphone gadget di sekolah, walaupun disita sama OSIS, tetap aja dia itu dalam pembelajaran nggak fokus, Pak. Karena sudah memang terbiasanya pegang handphone, apalagi kalau jam kos. Kalau SMP itu banyak jam kos, beda sama yang SD. Kalau yang SD itu full standby ya, selama waktu aku ngajar di SD itu standby di situ. Kalaupun juga keluar hanya berapa menit. Tapi kalau SMP setiap peralihan mapel mereka itu langsung gerecep kanu handphone gitu Pak. Banyak di CCTV dilihat, banyak ya anak-anak suka berbincang-bincang atau seperti apa, pokoknya tanpa handphone wah gitu. Seperti itu Pak kalau di SMA. Nggak tahu sama di Bunda Eli apakah ada keteraturan untuk disimpan handphone? Kemarin kalau di sekolah sudah disepakati pas MPLS itu tidak bawa handphone. Jadi nggak bawa handphone sama sekali. Kecuali kalau misalnya ada tugas gitu. Misalnya dengan Chromebook masih kurang, kita coba bawa HP. Kemarin nanti kita tugas nih keluar gitu ya. Itu anak-anak baru diperbolehkan. Tapi di rumahnya janjiannya ketika kunjungan studi tour gitu ya, field trip gitu. HP-nya tidak ada yang dimainkan. Kalau misalnya ada yang dimainkan berarti mengurangi waktu mereka nanti ketika menggunakannya.
Iya, tapi Tapi udah luar selama ini biasa, tapi udah luar aman biasa sih, itu. alhamdulillah Oh, aman. Iya, aman. cuma ya itu tadi, wali kelas harus siap kalau misalnya orang tua ada Mhm. butuh sesuatu ya. Nah, itu memang ada beberapa halnya, tapi orang tua paham. Mhm. Ya, kami juga sempat Bu ada peraturan seperti itu. Hmm. Dikumpulkan di roker, namun kan keadaan negeri ya namanya juga ya beda sama swasta gitu ya. Hanya selintas dan hanya formalitas beberapa bulan aja bertahan. Kemudian wali kelasnya tidak sanggup karena apa? Ada kerusakan handphone, kalau kita disatuin, ditumpukin, Oh itu iya. di handphone itu ada kerusakan, kemudian pas pergantian jampel mereka malah bermain keluar, main bola, apa gitu, main usil-usilan karena kita pergantian mapel itu lumayan kan 10 menit sama 5 menit itu mereka nggak bisa diem gitu, Bu. Nah, itulah ketergantungan kalau ada handphone mereka menggunakan handphone secara mabar, agar ada aman mungkin walaupun tidak memanfaatkan handphonenya dengan secara baik. Nah itu. Sempet kita coba yang pakai segitiga restitusi itu. Jadi ada anak yang saat itu diperbolehkan bawa HP semua karena ada tugas dari OSIS gitu ya, kita Iya betul. pelatihan Canva begitu. Nah, betul. Jadi ketika 5 menit sebelum pulang gitu ada anak-anak yang memang kemudian mabar gitu. Akhirnya besoknya kita coba ajak ngobrol gitu ya. Ya itu pakai segitiga restitusi akhirnya mereka iya betul ya Bu, ternyata bawa HP itu tidak selamanya baik begitu. Jadi dari anak-anak sendiri. Ya, Iya benar. berarti ini salah satu juga nanti dimasukkan dalam langkah bagaimana program Sakti ini berjalan ya, Miss ya, nanti di ininya. Gitu. Ya salah Ini satunya fotonya. identifikasinya tadi karena mungkin keteraturan ataupun ya beberapa siswa yang dalam tanda kutip ya dengan habit mereka yang sudah tidak bisa dilepaskan dengan teknologi tadi, berarti ini salah satu tujuannya bagaimana kepemimpinan ataupun Sakti ini bisa menjadi kepemimpinan dalam sebuah proses pembelajaran ya, pewujudan kepemimpinan murid berarti nantinya ya, Miss. Iya, berarti betul. Jadi anak-anak belajar mengendalikan diri kapan nih pakai HP begitu. Nah itu nanti ada manfaatnya di situ sih. Ya. Paham. Oke. Boleh next kita lanjut sambil diketik tadi aspek-aspek yang akan dikembangkannya sama halnya dengan kegiatan yang tadi berarti kita harus ada poisnya ya. Yang pertama tadi betul memberikan kesempatan mungkinnya kepada siswa untuk membawa HP namun ya tadi ya Miss ya penggunaan HP-nya atau apa namanya ya seefektif mungkin gitu ya atau gimana? Iya, Untuk berarti ini poinnya. tujuan Sakti dulu ya. Ya, Kita dalam masuk ke tujuan dulu ya. Mau apa saya ketikin? Yang pertama, apa dulu? Ke karakter apa ya? Ya tujuannya merupakan program pemberdayaan apa itu? Yang tujuannya ya untuk Mengembangkan menjadikan potensi pribadi yang berani atau gimana? Menjadi pribadi atau karakter yang berani atau memiliki kesadaran atau gimana? Nih. Bertanggung jawab ya. Mengembangkan keterampilan digital dan berpikir kritis siswa. Ya itu. Ya, bisa masuk. Oke. Kok ngeloading? Bernalar kritisnya di situ nggak ke profil pelajarnya yang mananya? Iya, ada yang pelajar tadi kritis. Ya, bisa Kritis ya? Iya, bernalar kritis, membuat siswa lebih kreatif, inovatif gitu kan. Tuh. Ya, nanti kita timpahkan ke ininya, ke jiwa apanya nih. Oke. Saya pindahin dulu. Ayo dong pindah. Kok nggak pindah-pindah sih? Jauh kayaknya, Mir. Tah, begini atuh. Ayo dong pindah. Oh my God. Nah, iya ya, ini teh. Harus sambil nyangka ya, Miss. Iya, Berarti itu di tujuannya tadi ya? Udah berarti tadi. Jadi tujuan Sakti ini tadi
mengembangkan keterampilan Digital dan berpikir kritis siswa ya. kritis Bagus, siswa. Kedua bentuk ekspresi, hmm, bentuk mengasah ekspresi para siswa. kreativitas siswa berbasis tadi ke literasinya. Literasi digital juga. Literasi Nah, digital betul. kan tadi. Iya. Berarti ini ada juga nih yang bagus. Berarti kalau bahasanya kan kalau bawa HP itu istilahnya kebebasan ya, cuman habit linknya kita ke arah positif. Berarti siswa diberikan adalah bentuk ekspresi kepada siswa terhadap lingkungan belajar yang mereka inginkan begitu, Miss. Iya. Jadi ini meningkatkan literasi teknologi dan pemahaman siswa tentang memanfaatkan teknologi dalam pendidikan. Sip. Nah, kita jadi ke literasinya ya, rapot mutunya. Oke, selanjutnya tujuannya apalagi? Mendorong siswa menjadi agen perubahan nggak menghadapi tantangan di era digital? Ya menantang juga ya, karena kan Iya. gangguan-gangguan digital. Iya. Ini ya. Jadi mereka paham mana Mana yang baik, mana yang ini ya. baik, mana yang enggak ya. Iya sih, dan pasti mereka gimana ya? Tergantung ininya ya gurunya juga ya. Nah, gurunya juga kalau misalnya tidak menguasai, gimana tuh? Harus belajar. Iya. Tantangan juga kan buat Tantangan guru. juga. Ada lagi? Ini kurang besar nggak? Kelihatan nggak atau kurang besar? Kalau slideshow mah kayaknya besar kelihatan. Besar ya, Miss. Nah, besar nggak gini? Ya. Udah besar. Mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang siap menghadapi tantangan. Berarti agen perubahan kudu siap ya tantangannya. Di era digital tuh segala macam pasti muncul yang aneh-aneh dan harus menerima, menghadapi secara positif gitunya. Ya, bisa memilah juga berarti ya. Betul. Harus bisa memilah dapat gitu, Miss. Masuk agensinya. Betul. Betul. Tadi teh langkah-langkahnya apa? Kemudian meningkatkan, kalau menumbuhkan rasa percaya diri. Oh iya, percaya diri juga sih. Iya, soalnya semakin paham digital kan nggak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi anak-anak lebih percaya diri. Betul. Kedengaran suaranya, Bu? Siap, jelas. Enggak, suara tadi nggak ada ya? Nggak ada. Oke, berarti saya geser ke sini. Bergeser-geser. Oke, cukup 4 atau ada penambahan lagi? Kreativitas masuk nggak? Ada nggak kreativitas? Masuk kreativitas tadi. Dengan anak itu mencari ya salah satu tadi kan implementasinya saat mereka ya meningkatkan literasi digital mereka kreatif. Oh iya benar. Salah satu tugasnya ya bikin apa namanya poster ya menggunakan Canva. Berarti mereka menggunakan media gitu kan. Iya betul. Oke, ngeresume pakai Canva ya. Iya. Oke. Ya kalau SD mah bikin cerpen gitu atau apa namanya textbook untuk brosur iklan gitu kan. Salah satunya sih. Kan mereka pakai digital juga. Ya, poster ya. Ya poster gitu. Seru tuh anak kalau dikasih main seperti itu. Iya, kalau di SMK mah komik bergambar, Iya. itu. Iya. Bisa jadi itu juga literasi juga ya, ya Maya. Iya, anak-anaknya lebih pada hebat dibandingkan gurunya malah lebih bagus. Nyanyi nggak gambarnya ya? Anak-anak digital kan sekarang. Oke. Generasi gadget. Kita mah generasi kolonial. Kita makan gambar gunung sama sawah doang, checklist PPI doang. Sekarang kan anak-anak sekarang udah bisa bikin itu kartunnya itu benar. Anime, iya betul. Pada jago-jago ya. Bergerak lagi ya.
Di SMK betul. tuh udah yang pada masuk berarti kan dari SMP tuh mereka tuh udah yang mau masuk ke SMK aja pas saya lihat yang kelas 10 tuh udah pada bisa gambar semua, gambar Iya betul Mak. anime-anime. Pastinya anime, luar biasa. Anak saya juga semua SMP pada jago-jago, luar biasa. Padahal Itu belajar karena dari siapa ya itu teh? enggak sama Bu, Belajar sama Bun. sendiri. Nah, itu teh sebagaimana itu teh aset kita ya, harus ada misalkan seni rupa bisa dilombakan ya, Mbak ya. Iya, Iya. betul. Cuman tidak punya relasi kitanya. Harus kemana dan langkahnya kemana gitu, Mak. Kan kalau ada relasi, misalkan ada lomba menggambar nih. Nah, itu di mana informasi-informasinya? Ada Oke. Miss sebetulnya. Kemarin kan Cuman yang dari Siap. jurusan animasi DKP itu juara yang Kota Nah, Bandung dari SMK 2. nah, kecuali ada relasi seperti itu. Biasanya mungkin ke tingkat jenjang SMP belum mungkin Miss. Kalau ke SMK mungkin ada lah gitu, ada event gitu setahun sekali mah ya gitu. Sudah lebih kreatif ya. Eh, Kalau di seni budaya saya sih kreatif ya, mantan guru di Darul Hikam, dia sangat kreatif. Dia itu dipakai tas goodie bag, jadi menggambar di goodie bag semua, luar biasa sekali. Ininya SMP tingkatannya kayak dewa, ngegambarnya. Keren. Iya, Mak. Pokoknya mah bisa di harga jual belikan itu. Anak Esen kayaknya ya, seni. Hampir semuanya Pak, hampir 80% saya. Kok aneh tapi tidak dibudayakan ini sebagai aset gitu. Karena mereka itu seringnya main mabar anime. Jadi Iya, imajinasinya pada kayak tinggi. gitu semuanya ya. Padahal kan kalau yang gambar harusnya jurusan animasi, tapi jurusan yang komputer, RPL sama DKP juga mereka pada bisa gambar gitu. Anak-anak sekarang gitu. Iya Karena ya, mungkin ya, Keren. Siap. berarti Oke, kan dari berarti SMP ini kan baru masuk nih. Berarti udah dari kecil Bu katanya gitu mereka. Jadi udah SD itu udah mulai gambar mereka. berarti mengasah kreativitas ya. Kreativitas bisa. Mengasah kreativitas berarti ya. Oke. Saya ketikin. Gimana mengasah kreativitas siswa dalam menciptakan inovasi berbasis teknologi. ya, Inovasi teh hal-hal yang baru kan ya? Iya. betul. Hal-hal yang baru. Sip. Oke. Timekeeper kita sampai Ya, jam berapa nih? aku Sampai mau jam ngomong gitu. 10. Sampai jam 10. Jam Iya. 10. Iya. Sudah di timekeeper ya, lupa Ya. tadi aku mau bilang Tadi begitu. mulainya 20.30. Oke. Ini sudah tujuan program saktinya. Kita lanjutkan pada tahap sudah tujuan. Manfaat program saktinya. Manfaatnya apakah itu? Kita duplicate. Nah, manfaatnya apa aja, guys? Manfaat program sakti. Meningkatkan itu kali ya. Menjawab dari tujuan tadi pelajar. Enggak ya? Menjawab dari tujuan yang tadi. Menjawab aja. Membantu memahami potensi teknologi kehidupan nyata. Ya. Mengasah karena langsung membantu. Coba dicek apa yang harus terus anak itu memecahkan masalah. Dicek lagi Bunda kalau ada salah Bun, Pak. Siap. Di abad 2021 bukan? Atau Ya, abad 5.0? 21. Abad 21 kan sekarang masih abad 21. Kelihatan nggak? Siap, kelihatan Kurang besar. muncul. Dah. Diperbaiki kalau katanya kurang ini. Karena ada kreativitas berarti mendorong kreativitas. Ya, udah. Betul. Karena tadi ada kreativitas, tujuannya berarti mendorong kreativitas siswa dalam menghasilkan solusi berbasis teknologi. Iya, betul. Di sekitar mereka. Oke, iya sih ya, masalah di sekitar mereka. Terus ada lagi
Ini rasa percaya dirinya apa manfaatnya? menumbuh kembangkan. Menumbuh Percaya kembangkan dirinya itu karena mereka menghasilkan karya kalau bisa jadi ya. manfaatnya. Oh iya ya. Apalagi? Salah satunya maksudnya mereka kan membuat karya, berarti kan dengan digital itu Jadi apa Mak? Mau ditulisnya? meningkatkan kreativitas dengan menghasilkan apa sih Menghasilkan, karya gitu. Apa sih di situ ada deh. menghasilkan karya inovasi baru gitu. Ya, Iya. inovasi baru. Inovasi teh baru ya? Karya, Nggak usah pakai karya, inovasi baru atau tidak? karya ini aja karya Karya inovasi. Karya inovasi baru. Udah, karya nggak usah inovasi pakai aja, baru nggak usah kayaknya. pakai Oh baru. iya, Karya inovasi nggak usah aja. inovasi teh ada baru ya gitu ya. Hal-hal yang baru Menghasilkan inovasi karya inovasi yang dapat meningkatkan eta merenana rasa nalar kepercayaan diri. kritis Yang percaya diri tadi masuknya. Ya, kan percaya diri. Waduh, ketika Nana kecek. Siap. Terus ini mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan yang ya. siap menghadapi apa manfaatnya. menjadi kepemimpinan eta tadi muridnya Ya. yang Siswa memiliki gitu kan. Siswa Jadi memiliki. memiliki berarti ya. Siswa Manfaatnya memiliki siswa pakai siswa. Iya, siswa memiliki. Siswa memiliki pemimpinan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Serta berpartisipasi aktif berarti ya. Partisipasi aktif Student dalam agency kan. Dalam kepemimpinan kan. student student agency itu kan itu kepemimpinan student agency dalam Ya. penggunaan teknologi ini gitu kan. Dalam mending aku enak ngetik dah sama apa yang ngomong. Ya, dalam penggunaan ini apa teknologi Teknologi. teknologi digital atau apa yang tadi Sakti lah. Ya, teknologi. Iya, udah cukup ini. Oke, udah cukup ya. Oke. Lanjut ke setelah manfaat tujuan targetnya. Ini targetnya mau SD cocok enggak? Cocok sih ke semua kalangan ini mah semua bisa, tinggal nanti materinya kan Target. ringannya SD mungkin lebih ringan begitu. Ya. Sasaran. Targetnya ya SD, SMP gitu. Targetnya SD, ada penerangannya nggak? Ada penjelasannya nggak? Bisa lah SD kelas ya 3, 4, 5 bisa kan gitu. SMP ya untuk kelas berapa gitu kan. Nggak bisa ditentuin aja yang program ini misalkan Sakti kan emang di jenjangnya misalkan di sekolahnya Miss Pin gitu kayak gitu atau di SMP aja gitu. Boleh gitu aja. Karena ya. kalau yang SMP lebih bisa mengarahkan untuk kreativitasnya lebih bisa di apa sih anaknya udah lebih bertanggung jawab lah gitu. Jadi bukan muncul si kreasinya. Ya, SMP tingkat level 7. 7 lah ya. Iya. Fase C fase C. Iya betul, fase D. Fase D. Fase D. Fase D. Terus penerangannya atau apa? Gini doang. Apalagi? Target dan sasarannya. Target sasarannya. Targetnya kan untuk iya udah murid aja. Siswa itu. Siswa kelas. Soalnya di sini juga tentukan jenjang kelas yang ingin menjadi target. Sudah aja begitu. Iya, kelas udah itu aja, Miss. Kelasnya misalkan itu mau kelas berapa sih? 7, 8, 8 atau kelas 9 misalkan gitu. Iya, gitu. Berarti seluruh kelas 7 gitu ya? Iya. Begini ya.
Yap. Nah, siswa kelas 7 sampai 9 yang memiliki ketertarikan terhadap teknologi, inovasi, dan kreativitas. Ada juga yang nggak tertarik juga, Iya. mungkin karena tidak punya Iya. handphone ya di rumah atau ini ya. Oke. Dan ini juga apa? Proyek pembelajaran dalam pembelajaran. Oke, timekeepernya masih lama. Siswa yang ingin mengembangkan keterampilan digital serta belajar melalui metode pembelajaran interaktif berbasis proyek. 38 menit lagi. Oke. Level SMP. Ininya ditentuin nggak di SMP mana, nggak usah atau pakai? Ditantuin, Miss. Oh, SMP 57 Bandung aja. SMP Negeri 57 Kota Bandung. Oke, sini ya. Target dan sasarannya. Sudah ada yang mau ditambahkan? Cukup, Miss. Cukup. Oke, sudah target. Sekarang masuk ke langkah-langkahnya. Pakai apa ya? Pakai ini aja deh. Langkah-langkahnya ke sini. Nah, slide yang ini. Langkah-langkah aktivitasnya. Langkah. Kalau yang agensi, yang gitunya mana ya Maya? Audiens yang gitunya apa sih? Boleh nanti aku coba. Kemarin juga asal ngeliat ada yang pakai dan enggak, cuma mungkin diselipin aja. Tugasnya coba kita buka LMS-nya ya. LMS tugasnya. Kemarin juga belum pahamnya itu diselipin di sebelah mana gitu. Coba. Lihat yang lalu-lalu ada yang dimasukin, ada yang enggak gitu tah itu. Dulu ngelihat waktu kita jadi PP. Iya, coba kita tugasnya apa materinya 3.3 ya. 3.3 bahan pengajarannya ya. Loading. Nah, lingkungan menumbuh kembangkan kepemimpinan, peran keterlibatan komunitas, atau yang ini, kita kepemimpinan murid dulu. Iya, itu yang atas. Apakah kepemimpinan murid? Agensi, yang disebut agensi, intensi, visi, aksi, apa ini? Tadi ada 7 apa sih yang di tujuan itunya, Bu Enda Eli? Ada 7 pengembangan apa sih yang tidak? Ini tugasnya nih, dari tugas diskusinya kelompok ada 7. Yang lingkungannya itu ya? Iya, nah itu. Apa itu harus diisi? 7 karakteristik lingkungan. Karakteristik lingkungan. Itu yang tadi di bahan yang Miss itu ada? Di ini lagi dibaca di bawah, coba. Oh iya. Di sini enggak, kepemimpinan murid. Ini ada ya kepemimpinan muridnya. Di sini situasi ini. Bukan berarti ya. Di bahan yang kedua kok nggak salah, bukan di kepemimpinan murid. Bahan yang Coba. Coba. Sebentar. Kok susah. Bahan kedua ya. Kita kalau nggak salah ya tadi teh, asal lihat. Kayak download dulu, sayanya download dulu. Biar oke, sudah bahan kedua.
Kok susah keluarnya? Nah, Lingkungan ya? Ya. Nah, Ada 7 lingkungan yang ini karakter ya? Apa aja itu teh? Coba. pola pikir positif. Nah, itu bukan. Pola pikir positif, lingkungan, keterampilan berinteraksi sosial, keterampilan. Berarti ini dimasukin ya? Ini teh Dimasukin nggak? Hanya melihat minimal kita kembali aja. ngacu Lihat doang gitu kembali. aja, Miss. Nggak sampai di-tweet kan jadi Nggak kayak sampai program semuanya. aja. Jadi ini tuh program yang kita buat itu sudah masuk ke ini nggak, menumbuh kembangkan kepemimpinan murid nggak gitu? Masuk nggak yang tadi gitu yang dibahas? Hanya acuan aja, Miss. Oke. Mau dimasukin nggak yang program saktinya kepada lingkungan positif? Tadi teh lingkungan positifnya teh apa aja nih teh? Yang ininya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan. Mau dimasukin nggak? Kayaknya nggak mesti ya. Keterampilan interaksi sosialnya positif, kegiatannya Sudah mencakup ya kayaknya, Miss. Tadi kan ada yang tanggung jawab, terus kan ide-ide dari kreativitas udah, Miss. Minimal ini Tinggal mah ya langkah-langkahnya acuan aja, aja. Miss. Langkah-langkah Langkah. kegiatannya seperti apa nanti yang diterapkannya mungkin itu. Oke, berarti langkah-langkahnya ya. Langkah kegiatan sakti. Atau mau dipilih salah satu? Gimana Itu contohnya? yang sakti itu masuknya ke yang mana nih? Menumbuh kembangkan kepemimpinan muridnya di mananya gitu. Tapi harus dibaca dulu sih ini. Ya sih, ini ada sih misalkan satu pengenalan program sakti dulu mungkin ya langkah nama. Mana ini teh? Oh iya kan Pana. Ini pengenalan yang saktinya tuh bentuknya apa? Belajar aplikasi atau gimana, Miss? Sosialisasi dulu program sakti itu apa? Oh iya. Berarti ya, sosialisasikan dulu. Ini mau pakai tujuan nggak ya? Coba nih. Kan tujuan tadi program udah, Miss. Pengenalan program sakti, kegiatannya, sosialisasi program sakti kepada seluruh elemen sekolah, guru, murid, orang tua melalui rapat atau pertemuan. Membuat materi pengenalan tentang tujuan dan manfaat program. Begitu. Iya. Berarti nggak usah pakai tujuan ya di sininya? Iya, di situnya mah nggak usah. Nah, kegiatannya. Kalau dilihat yang tadi ya 7 karakteristik itu, berarti kita masuknya yang di poin yang ketiga. Lingkungan yang melatih keterampilan yang dibutuhkan murid dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun non-akademik. Jadi, kalaupun mau dicantumkan berarti ini di yang ketiga gitu. Ketiga, oke. Oke, ini ya. Oke. Kemudian pengembangan lingkungan positif. Iya, sama yang ketujuh nih, Miss. Lingkungan yang menumbuhkan daya lenting dan sikap tangguh murid untuk terus bangkit di tengah
kesempitan dan kesulitan itu kan ada tantangan ya tadi ya? Iya, betul. Iya ya, itu daya lenting tehnya. Kalau mau Saya nggak tahu itu dimasukkan daya lenting teh apaan. eh Em, lenting, saya nggak tahu ini. daya lenting. Saya di soal. Pengembangan lingkungan positif. Kegiatannya menyusun kegiatan pembelajaran yang mendorong pola pikir positif seperti kegiatan positively booster dan emotional check-in. Atau mau diganti, menyediakan ruang bagi murid yang berbagi cerita positif, tantangan, dan penyampaian mereka. Pencapaian apa nih langkahnya? Mau apa? Ini ada rancu ini. Ini mah mengikuti tadi instruksi yang tujuh tadi langkah. Yang 7 langkah lingkungan, ini kedua. Yang keduanya nih, lingkungan mengembangkan keterampilan berinteraksi Sosial. sosial. Lingkungan positif ini sosial. Bisa aja ya. Kan kita ingin menggunakan Nah, IT-nya yang positif kan? iya, Ya. ini Sosialisasi berarti bisa juga. junjung tinggi nilai positif berbasis nilai-nilai kebajikan. Sekarang melatih kepada keterampilan yang dibutuhkan. Melatih keterampilan dibutuhkan, menyelenggarakan pelatihan itu ya literasi teh ya. Gimana Ya, nih? Si digital. pembuatan ya literasi digitalnya ya dengan tadi kan menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi ya yang tadi itu salah satunya bisa digunakan contoh si anak penggunaan gadget aja yang kecil ya, Miss. Ya itu kan bisa diarahkan ibaratnya dengan mereka memahami sebuah apa Ini namanya cerita komik atau pelatihan mereka apa yang namanya ya? ya pelatihan itu literasi digital gitu atau Literasi penggunaan digital ya. gadget gitu kan atau pemanfaatan ya Iya, Digital. pemanfaatan literasi digital. Ini pelatihan. Yang mengajarkan murid cara menyelesaikan konflik, ini mah nggak usah. Oke. Digital apa ininya kata-katanya kalimatnya menyelenggarakan pelatihan secara digital ini aja cukup. Terus mengorganisir kolaboratif seperti apa? Seperti apa nih? Mengorganisir mengorganisir kolaboratif gitu ya, nggak usah pakai project ya. Atau berkolaboratif, nggak usah mengorganisir. Langsung aja berkolaboratif. Iya. Seperti Berkolaboratif seperti berkolaboratif ya siswa kan berkolaboratif antar siswa atau kelompok. Oh iya. Siswa atau kelompok. Antar siswa dalam itu yang di atas dalam menggunakan apa itu? Teknologi digital. Ya, teknologi digital. Oke, sudahlah segitu ya. Ya. Ada masukan, Mak? Bu Ira? Ya udah itu. Timekeeper 25 menit lagi. Timekeeper 25 menit lagi. 25 menit lagi. Ini pro effort yang ngetiknya. Untung pakai PC. Coba kalau pakai laptop, pakai laptop mah, harus kanan kiri ini. Saya kalau pakai PC ini saya kanan ngetiknya di kiri, kamera di kanan di tengah. Ya.
Mohon maaf karena PC saya belum bisa masuk di dalam kampanye, belum bisa masuk, hanya bisa membaca aja Miss Pin. Oh, ya udah wes di-share ke nih. Sok kan dipakai HP. Di-share ini. Saya pakai HP udah kan gawean. Rukol terakhir kan ini. Iya. Nah, Iya, Lanjut. terakhir. Gak apa-apa, lanjutkan. Miss. Sedikit lagi, Miss. Semangat. Iya. Semangat. Alurnya sosialisasi, terus apa lagi, Miss? Ini teh masih di mana ini teh? Coba Nggak judul tahu. besarnya apa tadi? Ini pada tahapan saja. Masih tahapan. Oh, kegiatan. Tahapan. Oke. Miss, nanti kalau ini teh bentuknya akan harus apa gitu maksudnya si Saktina? Apa hanya sosialisasi aja atau dicoba ada apa gitu maksudnya? Program ya, program untuk Programnya, percobaannya kan di dalam literasi digital, Mak. Kan Hmm. tadi sudah dijelaskan literasi digital. Jadi si anak itu Jadi literasi memanfaatkan. digitalnya berupa apakah ada kegiatan untuk cerita atau apa, pembaca atau kumaha? hasilnya mungkin ya, proyeknya. Kalau Proyeknya proyeknya sih disesuaikan mungkin ya. betul, disesuaikan. Kalau misalnya mau bikin poster, ya kita memanfaatkan Canva, poster, begitu. Iya, nah itu maksudnya bisa dituliskan ininya enggak gitu misalnya Hasilnya. membuat poster gitu apa gitu. Maksudnya Hasilnya itunya gitu ya. biar enggak itu hanya judulnya banget gitu, gede banget garis besarnya, tapi maksudnya lebih dirinci apakah nanti dalam pembuatan misalkan poster tentang apa gitu, tentang sekarang sedang yang sampah atau apa misalkan di lomba hari guru atau apa, saya nggak ngerti juga sih. Maksudnya apakah sama nanti untuk e-vote anak-anak biar mau bergerak untuk mengikuti si Sakti ini gitu. Dengan ada dilombakan nanti di hari guru misalkan gitu. Atau Yes. kumaha. Sampai ke situ nggak atau kumaha? Kumaha Pak Ugan tuh? Kalau literasi digital itu kan apa? Pengetahuan siswa kita gitu ya. Kecakapannya dalam apa? Memanfaatkan media digital. Jadi apapun yang ada di HP-nya bisa dimanfaatkan gitu. Kalau yang Nah, cuma yang ini kan tadi masih sosialisasi dulu gitu. Begitu. Itu tadi peningkatkan ketangguhan dan daya lentik, refleksi ya, bisa diskusi refleksi tentang kegagalan, cara belajar dari kegagalan. Ya, Daya lentik teh daya lentik teh Saya belum tahu ininya ini apa ya? Dulunya dia tidak seimbang. Nah, dia teh kembali menjadi seimbang, menjadi baik lagi gitu. Jadi kayak ada daya untuk berubah, perbaikan, ya perbaikan begitu. training, Ada peningkatan gitu ya. Yang tadinya mereka taunya digital itu hanya peningkatan sebatas kemampuan game murid saja. mengatasi kegagalan berarti ya, Iya asalnya gitu. Iya. Jadi asalnya kegagalan dan bangkit kembali gitu ya, dengan lebih kuat. Iya. Tuh, oke. Berarti naon tak kalimatna? Wah. Kalau saya mah jika Miss, kalau di saya mau diasupkeun eta. Oh, jadi si 7 ini teh salah satunya kan, tidak semuanya harus dimasukin kan? Iya. Iya. Oh ya udahlah, salah satunya lah. Satunya aja. Nggak usah si lentik mah ya. Takut nggak ini. Udah we eta ini ya. Ini teh masuknya ke-7, pengenalan masuknya ke-7, pengembangan lingkungan positif ke-7, pelatihan keterampilan interaksi ke-7. Nah, sekarang ke voice-nya. Yang tadi kan ini teh hanya salah satunya kan? Ini daya lentik nggak usah. Berarti yang tadi udah di-download mana ya? Coba aku udah dibuka. Yang pertama teh bahan apa sih? Ini peran keterlibatan komunitas perlu nggak? Nggak usah yang itu aja lah, Miss. Itu kan yang ngacu dari tugasnya aja. Ditentukan salah satu aja kayaknya. Untuk lebih memahami murid ini. Ini oke, nomor 1 mana ini?
Izin Miss, tinggal Ya. masuk di dalam bagaimana kita itu siswa apa namanya? Masuk untuk ini Miss, program ini, pengembangan program ini melalui POIS, CHOICE dan Ini ownership-nya seperti apa? kepemimpinan ini ya. Ya, Yang ini betul. bukan, yang ini ya. Iya, Ya, yang betul. choice. Yang ini ya. CHOICE-nya Oke. apa, nanti POIS-nya apa, ownership-nya apa, mungkin itu Miss, karena kan programnya tadi sudah jadi ya di atas, dan sekarang kan tinggal bagaimana keterlibatan kepemimpinan siswa di dalam program di atas, di program sakti tersebut gitu. Ya, Ya, berarti salah satunya aja ya. Tiga-tiganya Miss. Oke, tiga-tiganya ya. Jadi nanti aspek yang ditumbuh kembangkannya apa aja. Contoh POIS-nya yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan masukan ataupun treatment terhadap bagaimana penggunaan digital ini atau tadi gadget lah, kalau saya di SD gadget ya, gadget, penggunaan platform digital ini seperti apa. Kemudian ya tadi memberikan juga kesempatan kepada siswa yang lainnya jika yang tidak ada mengerti untuk berkontribusi bagaimana dengan pemanfaatan untuk penggunaan gadget tersebut dalam literasi digital, contoh dalam sakti tersebut gitu. Choice-nya kan mendengarkan ya, itu kan option. Jadi siswa ya diberi kesempatan nanti untuk memilih tema apa gitu kan, mau literasi, mau membuat poster kan gitu ya. Pilihan anak-anak siswanya apa? Diberikan kesempatan apa untuk memilih gitu? Iya, Untuk choice-nya itu. Untuk choice-nya. Nanti ownership-nya ya tadi, anak tadi mengajak temennya, berpartisipasi aktif. Karena sudah merasa ini programnya dia gitu, jadi dia merasa memiliki, akhirnya ngajakin orang, dirinya sendiri. Jadi jiwa kepemimpinan lah kalau gitu, kalau ownership itu ya, tanggung jawab tadi lah. kan tanggung jawabnya kan. Iya gitu. Kalau programnya sudah bagus nih sakti ini gitu Mak. Biar Ya, nih Bu tinggal Ira, kepemimpinannya apa? ada masukan dari Bu Ira nggak? Iya, ini lagi saya editin dulu. Lagi ditulisin Pak Ugan. Saya nyatet dulu yang tadi tuh bagus. Tadi kan satu, tadi POIS-nya memberi masukan. Tadi terus habis POIS-nya apa tadi teh? Choice. Choice kepilihan. Ini kan baru menumbuhkan lingkungan. Nah, sekarang kepemimpinan kan ada 3 PDF tuh ya, Bu. Ya. Tinggal ini lagi diketikin di sebelah layar, susah. Choice, voice. Canva-nya masih dikunci ya, Miss? Udah? Oh, masih dikunci? Iya, tapi yang lain mau pada noong. Nggak apa-apanya, kurang diiniin lagi. Bentar. Masih dikunci, saya bukain dulu bentar. Mana? 15 menit deh. Iya, 15 menit. Oh iya, non akses. Udah di refresh Bun. Oke. Dibuka. Oke. Pak Ugan nanti teh itu teh yang si student agensinya teh ketika kalaupun di aksi nyata juga sama, ini juga dijelasin juga ya. Iya betul. Naon gitu. Betul. Nanti akan ketika program kita yang akan kita jalankan khususnya di dalam pembuatan student agency-nya ini si keterlibatan gitu kan siswa itu sebagai yang memiliki atau pendekatan atau menerapkan PAO ini gitunya di POIS, kemudian choice dan ownership-nya itu harus muncul seperti apa nanti gitu kan, keterlibatan siswa pemimpinannya ini ya. Pemimpinannya gitu. Yang ini nih. Coba saya downloadin dulu. Voice-nya mungkin ketika anak berpendapat, mungkin kayak gitu kali ya? Iya, betul, Mak. Kalau choice-nya itu memilahnya gimana memilihnya? Ya, salah satunya dari ide-ide itu ya, dari ide-ide mereka itu iya, gitu. dari ide-ide. Iya. Dari ide-ide. Kayak musyawarah gitu ya? Kayak Iya, musyawarah betul, gitu. Betul, makanya lebih kepada tadi konteksnya ini kegiatan tadi di jadwalnya itu baik mau masuk di intrakurikuler atau ekstrakurikuler ataupun ekskul yang di luar dari itu gitu, maksudnya penerapan sakti ini gitu. Tadi kan belum ya Miss ya di atas nanti kita. Belum ini lagi diketikkan.
nanti kita spesifikkan masuknya di ekskul atau di intrakurikulernya gitu. Iya. Jadi kalau POIS itu Pemimpinannya. ya pemberian kesempatan sih untuk Iya, anak murid untuk memberikan kesempatan untuk menyuarakan ide gagasan Nah, mereka. Iya, iya. Oke, dalam lingkungan pendidikan kekuatannya mempengaruhi murid dalam apanya nih, bentar, kontribusinya, bentar. kontribusinya itu adalah pemanfaatan tadi, pemanfaatan ya Digital ya. digital, Oke. pemanfaatan sakti Bagaimana lah cara belajar. mengorganisasi pembelajaran? Oke. Pemanfaatan apa sih literasi digital Sakti aja, program sakti we gitu. Program Miss. sakti aja. Kita kan nginiin biar anak menyuarakan ide gagasan dari program sakti. Sebentar. Oke, kita pindahkan ke sini. Udah bisa di ini ya? Udah bisa. Berapa slide lagi nih ya? Berarti tadi POIS, choice, ownership-nya udah dapet ya. Kepemimpinan murid. Oke, saya oret-oret dulu, pindahkan ke sini. Bisa ditambahkan Bunda Eli itu ya. Iya, udah di untuk yang POIS, choice dan ownership-nya. Di halaman baru? Di halaman baru aja ya, situ ya. Harus dijabarin lagi itu teh. Memang kemarin sih ngelihat ada yang CGP juga nulis kayak gitunya gitu. Coba apa contohnya ditulisin gitu atau kumaha? Udah ini digini nih. Tadi udah ngetik, tinggal di ini. Gini bukan? Soal suara. Tahu tuh udah ada. Murid membuat keputusan, ya. Oke. Dalam suaranya, murid sebagai pembuat keputusan, aktivitas pengumpulan idenya, siswa diberi kesempatan untuk memberikan pendapat mereka mengenal topik yang akan dipelajari atau pendekatan pembelajaran yang ingin mereka jalani. Ini bisa dilakukan dengan polling digital, forum diskusi, atau pengumpulan ide secara daring. Setiap siswa memiliki hak suara dalam memilih topik tertentu untuk proyek kelas. Misalnya saya tiap kelas itu berbeda-beda proyeknya, tapi menggunakan digital keputusannya gitu. Kebaca nggak? Coba kebaca. Kebaca. Nah, di sini. Atau diedit lagi sama Bunda Eli, bisa Bunda Eli. Kok mau mana? Hilang. Mana sih Bunda Eli? Kenapa? Oh ini nih, iya nih. Nggak gajeleng ya? Nggak gajeleng, ntar. Oh, ini kesini nih. Nah, kelihatan nggak?
Ini Ya, suaranya ya. Udah cukup atau oke. ditambahin aja Bunda Eli itunya. Ya, Sekarang cukup dulu, Bu. atau suara juga bisa menyampaikan gagasan melalui platform digital ya. Iya. Ya, Bisa, Mm. bisa. bisa. Blog gitunya Ya, penyampaian betul. voice-nya atau yang Voice-nya itu. ditambahin atau cukup salah satu ini. Sa- Mau Kayak aktivitas pengumpulan ide-ide dari per kelas untuk tugasnya, mau poster, mau selain poster teh apa sih? Slide, selain Gipom, main map ya, main map bisa ya kan ya? bisa main Main map map, atau Gipom. Gpom ya. Oke, itu Tapi ya. konteksnya lebih ke ini aja, cukup Miss, karena kan Ini nanti aja Ya, dulu, iya. akan sekarang disesuaikan ke dengan kelasnya mungkin ya, choice Bunda ya. Lanjut, Eli. Min. Iya, sekarang Lanjut, kita ke choice ya. Kita ke choice, tadi udah ketik dan searching. Ini hasilnya. Oke. Silahkan Bunda El dibaca. Kurang Sangat tepat besar. ini nih. Pembelajaran berbasis minat betul dan kebutuhan nanti mengimplementasikan proyek-proyek berbasis minat yang mana siswa memilih topik yang relevan betul. Artinya ketika nanti di pemilihan platform, anggaplah literasi digitalnya yang tadi ya salah satu dari program Sakti ini, si anak itu akan bisa mempelajari sesuai dengan mereka option atau mereka memilih dengan topik-topik terkait dengan pemahaman mereka ya. Implementasi kebutuhan mengimplementasi proyek Betul, minat. jadi kesempatan mereka diberikan gitu, artinya Iya. kreativitas Semua inovasi siswa kan mereka. memiliki kesempatan yang sama gitu ya untuk memilih. Udah bagus, Miss. Oke, mandiri juga nggak usah hanya dan kolaboratif itu mah ya, masuklah ya. Ya, Sebenarnya panjang sih, cuman salah satunya aja lah nanti di ininya ya. 7 menit lagi waktunya. 7 menit iya. 7 menit lagi. Siap. Oke, siap harus beres. Jaska. Gaskeun. Kemudian ownership-nya. Oke, ownership-nya yang tadi ya, jadi si siswa itu memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab yang ini. Coba kita periksa Bunda El. Digeser. Sini. Ini siswa mengajak dan mengatur atau apa gitu dalam penataan dalam ini. Oke. Murid bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Menetapkan tujuan pembelajaran pribadi. Siswa menetapkan tujuan pembelajaran pribadi yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka, seperti menguasai aplikasi tertentu atau menciptakan produk digital. Guru dapat memberikan panduan dalam penetapan tujuan yang smart, spesifik, measurable, achievable, relevan, time bound, dan siswa mengevaluasi kemajuan mereka secara berkala. Ya, ini. Jadi mereka sudah menentukan suara, menentukan pilihan, mereka bertanggung jawab gitu atas pilihan tersebut gitu. Oke, berarti ini nggak ada ya, ada 3 ya? Ya, cukup 3. Cukup 3, ini menghilangkan, ini hilangkan, ini hilangkan. Oke. Kok di sini? Ke sini. Oke. Nantilah edit-editnya. Oke, sudah langkah-langkah. Apalagi? Bunda El, untuk apalagi? kegiatan ya di sini mah ya. Langkah-langkah. Untuk kegiatan. Ini langkah-langkah menurut 7. Langkahnya kan ada 3 ini ya. Bahan, peran keterlibatan komunitas perlu nggak? Ini apa nih? Nanti Berada dalam kayak gitu ya? Iya, boleh. Boleh. Komunitas keluarga, kemudian komunitas kelas, antar kelas, komunitas sekolah, komunitas sekitar sekolah. Kan ini sudah, kalau kata saya ini kan sudah di komunitasnya, udah di sekolah gitu. Jadi paling kalaupun mau kita mengundang komunitas digital gitulah yang jadikan narasumbernya, atau ada guru yang sudah ahli gitu jadi narasumbernya. Ya, gitu. betul. Relasi ya sekarang ke dalam peran keterlibatan komunitas di pihak luar.
Mhm. Ya, pihak luar. Oke, apa saja nih? Coba kita Mhm. Berarti di slide selanjutnya aja ya, kan langkah-langkahnya berarti ada 3 ya Bunda. Mm-mm. Jadi sesuaikan dengan PDF untuk nanti. Iya. Sesuaikan dengan teori. Oh, berarti langkah-langkah ini apa judulnya ini kepemimpinan gitu aja ya? Iya kan sudah tadi. Ya. Nya di sininya di Iya, atasnya langkah-langkah punyanya aja. langkah-langkah kepemimpinan gitu ya. Apa sih tadi Iya. teh? Kepemimpinan misalnya gitu ya. Yang ke satu Bukannya teh langkah-langkah program sakti atau ente? langkah-langkah sakti tapi melihat alur kepemimpinan itu gitu. Boleh Langkah-langkah lah langkah-langkah aja. sakti, Langkah langkah-langkah sakti dalam kepemimpinan dalam kepemimpinan murid. Bener. dalam kepemimpinan murid. Kalau yang satu apa ya? Yang satu teh nih langkah-langkah sakti apa nih? Yang 7 teh disebutnya apa ya? Tadi teh apa ya? Kepemimpinan murid, lingkungan menumbuhkan. Lingkungan ya, ininya copy paste. Lingkungan aja. Panjang pisan. Lumayan, pantesan. Panjang, Miss. Panjang sekali, 3.3. Nanti kita pengalaman. 2 Begini. menit lagi. Berarti nanti yang choice-choice ini juga masuk ya. Aduh. Iya, ini Iya. lingkungan, kemudian kepemimpinan choice, kemudian langkah Tinggal kesimpulan yang nih. ketiga. Kesimpulan dari programnya. Iya. Kesimpulan. Ini yang langkah ketiganya belum tadi? Udah itu dulu. Kosongin Sampai dulu ini aja ya. aja. Oke, Karena ini waktunya sudah habis. sekarang kesimpulan. Kesimpulan gitu. Coba Iya. kita cek. Ada nggak? Evaluasi Ya, evaluasi rencana Target, PPT. langkah, bentuk kegiatannya, Beb. Dibuat dulu aja bentuk kegiatan, misalkan satunya tadi sosialisasi atau apa. Bentuk kegiatannya. Di sini. Nah, di sini aja deh. Nah, oke. Bentuk kegiatannya. Berarti tadi apa? Evaluasi kesimpulan dan evaluasi atau gimana, Bunda Eli? evaluasi aja di situ ya. Cuma di sini teh ada di panduan diskusinya agar Bapak Ibu dapat lebih bebas, kreatif dan inovatif dalam menuangkan gagasan, tidak perlu memikirkan aspek teknis katanya. Iya, berarti ini nggak usah dimasukin Nggak sebetulnya. usah, jadi hanya pembuatan betul. program secara umum aja, langkah-langkah kayak gitu kayaknya. Berarti nggak usah bentuk kegiatannya. Iya. Oh ya udah, nggak usah. Soalnya kalau dilihat kan tadi di dalam konteks modul ini ketika si student agency itu yang tadi tahapan daripada choice dan ownership-nya itu muncul. Jadi Dari bentuk kegiatan itunya. Iya, betul. Iya, sudah kebayang kan? Sudah kebayang Oke, sebenarnya berarti kegiatannya seperti apa. Berarti ini hapus ya. Iya. Sumber daya yang diperlukan? Perlu. Apa itu masuk ke langkah-langkah tadi, Miss? Yang langkah-langkah kayaknya, Miss, tadi. Miss, narasumber juga bisa masuk ke sana, misalnya kita menentukan evaluasi, langsung evaluasi. Langsung aja itu berarti, Bunda Eli. Evaluasi ya bisa.
Oke, langsung Ya, evaluasi ya. evaluasi dan monitoring atau pengembangan ya rencana tindak lanjut lah kalau Bisa. Setelah ini teh ngapain gitu ya anak-anak teh ya. Sudah lebih dari 90 menit, lanjut Oke, atau Miss nggak ada suaranya Miss? tes. Oke. Ya ada. Kayaknya dicukupkan sekian Ibu. Ya, Kita nanti kita akhirin saja Bu. Ini sudah selesai, diakhir dengan kesimpulannya. ya Iya. kesimpulan dan evaluasi. Mungkin itu saja ya, Itu aja. Bu. Berarti di program kita itu sakti ya, sekali lagi. Tadi di program digital khususnya yang diterapkan di SMP tadi ya, Miss Fit? Iya. Iya. Berarti programnya bisa di-combine dan masuk sih sebetulnya di jenjang SD, di SMK juga sama ya tadi Bu Ira masuk ya. Bisa. Karena kan habitually sekarang itu ya tidak bisa keluar sih. Hampir semua siswa ya punya handphone, punya gadget. Dan ini salah satu program yang berkesinambungan dan bisa dibuat menjadi program yang berkelanjutan juga gitu kan untuk setiap sekolah. Tinggal disesuaikan dengan fase siswanya tersebut ya. Iya, Gitu ya. betul. Siap, terima kasih Miss Vini. Silakan Bu Ira untuk mengakhiri dari kelompok 1. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin ya. Kami dari kelompok 3 sudah melakukan diskusi dalam rangka membuat program, yaitu di mana program yang sudah kita susun bersama yaitu program Sakti, di mana lebih memberikan kesempatan dalam murid itu keterlibatannya dalam program Sakti tersebut ya. Terima kasih pada kesempatannya malam hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi, diberikan kelancaran dalam semua aktivitasnya dalam mengikuti program Guru Penggerak ini. Amin. Sebelum kita tutup pada kegiatan kali ini, kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, terima kasih teman-teman. Ya, Saya sama-sama. stop recordingnya. Ya.